Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Fadilah dari Teknik Elektro 2018 NIM 22111811006. Di sini saya akan menjelaskan kembali terkait pertanyaan soal dari kuis sistem telekomunikasi tentang PCM. Untuk menjelaskannya akan saya jelaskan pada video ini. Yang pertama yaitu PCM, Pulse Code Modulation atau modulasi kode pulsa, yaitu teknik modulasi yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital melalui kode-kode pulsa. Tahap PCM yaitu sampling, pencuplikan, kuantitasi, lalu coding, pengkodean. Lalu ada filtering, penyaringan menggunakan low pass filter LVF. Lalu selanjutnya, fungsi LVF itu apa sih? Yaitu untuk menghilangkan sinyal yang tidak diinginkan, noise. Lalu untuk selanjutnya ada yaitu sampling, yaitu proses pengambilan sampel besaran sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan pada tiap satuan waktu yang ditentukan. Sinyal output sampling disebut sinyal FAM, yaitu Pulse Amplitude Modulation. Frekuensi sampling harus lebih besar dari 2 kali frekuensi yang disampling, sekurang-kurangnya memperoleh puncak dan lembah. Teorema Nyquist. Hasil penyamplingan berupa FAM Pulse Amplitude Modulation. Lalu ya apa sih teorema Nyquist itu? Yaitu frekuensi pencacah harus minimal 2 kali frekuensi tertinggi yang dikandung oleh sinyal asli, yaitu Fs lebih dari Fm. Lalu selanjutnya proses kuantitasi, yaitu pemberian sampel dengan proses menentukan segmen-segmen dari amplitude sampling dalam level-level kuantitasi. Amplitude dari masing-masing sampel dinyatakan dengan harga integral dari level kuantitasi yang terdekat. Jumlah level sampel sebanyak M, di mana M sama dengan 2 pangkat N dan N adalah banyak bit yang diminta. Lalu selanjutnya proses pengkodean. Apa sih itu? Yaitu untuk merubah sinyal yang masih berbentuk analog dirubah menjadi biner dengan urutan serial. Lalu coding terdiri dari 2 blok utama, yaitu analog to digital merupakan sinyal analog yang diubah menjadi biner, akan tetapi keluarannya masih dalam bentuk paralel. Blok kedua paralel atau serial, yaitu berfungsi agar merubah data biner menjadi serial. Lalu untuk selanjutnya, setelah saya menjelaskan pengertian-pengertiannya dan beberapa macam bentuknya, selanjutnya saya akan membentuk dalam aplikasi MATLAB dan nanti akan dijelaskan kembali di MATLAB dengan terkait hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan kembali terkait script di aplikasi MATLAB. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan tentang yang tadi, yaitu PCM Pulse Code Modulation. Di sini saya akan mensimulasikan pada aplikasi MATLAB dengan script yang telah saya persiapkan sebelumnya. Itu tujuannya untuk menampilkan PCM ini, yaitu dengan yang pertama ya. Pada yang pertama ini ada CLC, clear R, dan close R. Apa sih maksudnya? Jadi di sini ini untuk header, yaitu gunanya untuk membersihkan layar dari ketika program di running kembali. Lalu selanjutnya adalah N-L1L. Lalu ini adalah script untuk memasukkan input dari bitnya tersebut yang akan kita lanjutkan ini ya. Lalu untuk selanjutnya pada sampling operation. Di sini ini script untuk menampilkan tahapan sampling. Jadi pada PCM Pulse Code Modulation adalah tahapan sampling, kuantitas, lalu coding. Pada tahapan ini adalah tahapan sampling dengan subplot adalah untuk menampilkan dari script ini dengan cara di running agar berjalan dengan baik dan benar. Lalu di sini adalah title adalah untuk judul. Jadi di sini adalah dengan judul sinyal analog.
Lalu ada lagi Y label dan X label. Apa sih? Jadi gunanya itu untuk memberikan judul pada setiap koordinat pada sumbu X dan juga sumbu Y. Lalu kalau di sini ada lagi subplot. Jadi subplot ini gunanya tetap sama kayak tadi untuk menampilkan. Tetapi yang pertama adalah 3,1,1, lalu selanjutnya kita lanjutkan lagi koma 2-nya. Lalu titel di sini adalah sinyal sampling, itu untuk judulnya. Lalu selanjutnya adalah X label dan Y label, keterangan sama seperti yang tadi. Lalu selanjutnya kita masuk ke kuantitas, yaitu tahapan untuk kuantitas setelah sampling yang tadi yang terjadi. Jadi pada yang pertama ini, berikut ini adalah rumus untuk mendapatkan proses kuantitasi. Pada yang warna biru ini, pada for n dan for ini adalah untuk pengulangan pada tahapan kuantitasi pada script ini. Lalu untuk selanjutnya, untuk subplot ini sama seperti yang tadi ya, untuk menampilkan hasil script dari script yang kita tulis ini. Lalu selanjutnya adalah titel untuk judul, lalu adalah X label dan Y label. Sama, yaitu gunanya untuk memberikan judul pada setiap koordinat pada sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita lanjutkan kembali. Di sini adalah coding operation. Pada coding operation di sini adalah dengan awalan adalah figur. Padahal sebelumnya belum ada figur. Kenapa ada figur? Untuk menampilkan script yang berbeda ini. Jadi figur itu gunanya untuk agar frame figur sebelumnya juga muncul, karena terdapat 2 frame figur dalam keseluruhan program ini. Nah, di sini ada yang warna biru untuk for n dan ada for n kembali adalah dari pengulangan di sini. Jadi lalu subplot tetap sama, yaitu untuk menampilkan dari hasil script ini. Lalu ada titel untuk judul, X label dan Y label tetap dari yang tadi yang sama, yaitu memberikan judul pada sumbu X dan sumbu Y. Titel di sini ya tetap judul juga. Lalu selanjutnya kita masuk ke emulasi, yaitu dapat dikatakan pengembalian dari biner ke analog. Jadi karena pada PCM ini dari analog ke biner, di sini untuk emulasi ini adalah kebalikannya dari yang tadi itu. Jadi lalu di sini ada 3 frame, karena di sini akan menampilkan 3 grafik sinyal analog, lalu di sampling lalu dimodulasi, karena untuk hasil dari figur yang pertama. Frame kedua tahapan pengkodoan dan modulasi, nanti akan ditampilkan sinyal analog dan sinyal modulasinya. Lalu untuk X label dan Y label ini tetap sama, yaitu untuk memberikan judul pada sumbu X dan sumbu Y. Di sini titel tetap yaitu judul. Oke. Untuk selanjutnya kita run. Untuk masukkan nilai n untuk bit system ini, kita masukkan, kita coba apa ya? Kita coba 2 saja. Oke, lalu kita enter saja. Jumlah sampel periodenya kita isi dengan 10 saja. Lalu kita coba enter. Oke, dapat kita lihat ya, ada 2 gambar figur 1 dan juga figur 2. Untuk yang pertama kita jelaskan dulu. Untuk figur pertama yaitu adalah yang pertama ini adalah sinyal analog. Lalu yang kedua adalah tahapan sampling dengan 2 pangkat 10 mungkin ya kira-kiranya. Pada tahap ketiga yaitu tahap sinyal kuantitasi. Jadi pada PCM ini terjadi pada tahapan ini untuk mengalami terjadinya kode-kode yang telah saya jelaskan pada sebelumnya, itu proses untuk kode-kode pulsa ya. Jadi untuk yang keduanya dapat kita lihat di sini ada figur 2 ya. Mohon maaf, di sini saya salah kan. Oke, kita run lagi ya, karena tadi ada yang kurang tepat ya, mohon maaf. Oke, selanjutnya kita isi lagi tetap yang tadi. Di sini 10 tetap juga.
di sini. Nah, ini baru bener ya, mohon maaf. Jadi di sini karena saya sudah jelaskan yang pertama, lalu di sini adalah sinyal analognya, lalu ini adalah sinyal demulasinya. Jadi dapat kita lihat di sini ya, antara sinyal analog dan sinyal demulasi dapat kita lihat perbedaannya. Karena pada penjelasannya di sini yang pertama ini, lalu untuk sinyal demulasinya kebalikan dari sinyal analog ini. Kan dapat kita lihat nih, bentuknya saja berbeda, tapi dari sininya bisa kita lihat memang figur yang 1, figur 2 memang bagus. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mungkin dicukupkan sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.